Tempat ibadah utamakan. Orang bangun utamakan tempat sholat dulu, tempat sujud kepada Allah dulu. Utamakan di mana posisinya. Oh, di sini. Nah, ketika kita bangun rumah, pikiran kita pertama kali tempat sholat. Jangan jeding, jangan kamar tidur, tempat indahoy, jangan dapur, jangan itu saja. Tempat sholatnya utamakan. Kiranya cukup ditempati 5 orang kan. Istri, anak-anaknya kan jamaah kan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumiz zahirat. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad ma'danil jud wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita alhamdulillah pertemuan yang ke-15 kalinya dalam membahas tentang terusan episode daripada kisah Isra Mi'raj yang masih belum selesai. Semoga ilmu yang kita baca ini, kisah dan semua cerita tentang Nabi Muhammad SAW ini menjadi pelajaran bagi kita dan dapat kita petik jadi ilmu yang manfaat yang kita amalkan setiap harinya, yang mempertebal imannya hati kita, takwanya hati kita kepada Allah, dan semakin membahagiakan hati Rasulullah SAW, mendapatkan ridha Allah, syafaat Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan di surga bersama semua keluarga kita, semua kerabat kita, semua sahabat kita, semua istri kita, semua anak turun kita, semua anak cucu kita sampai hari kiamat. Semuanya dijaga oleh Allah dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari fitnah ujian cobaan di saat masih hidup maupun di saat sudah meninggal dunia, dan dari fitnahnya Dajjal. Ala hadiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli manawa salafus sholeh wa ala kulli niyati jami'i masyaikhina wa jami'i abaina wa umatina Ijayna bil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati jamil anbiya wal auliya wal ulama wa syuhada al madhkur asma'um fi hadal kitab. Siri Asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah binati liridha ilai ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammad SAW. Jami aba ikhwan minal anbiya wal musallin jami alikullin uswaba qaraba wa tabin musamman jamil malaikatil muqarrabin wa jami'i hamalatil arsu wa jami'i ru'asail malaikatil arba'ah radhiya anhum salatu wa salamu alal majmin jami' madal arbaatil mujtahidin wal qura'ul fadfasilul ulama'il amilin wa syuhada'i wa salin wa sadat syuhud maqalad midin wa jamil fuqaha wal muhaddithin jami' awliyal kanajmain wa nahuzuzun ilaruh Sajalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahali Sajalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuti Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Abi Syarif Syekh Muhammad Jahrullah bin Abdul Aziz bin Fat Syekh Abdurrahman bin Abdul Qadir bin Fat Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Fashashi Syekh Hasan Al-Ajami Syekh Alauddin Al-Mazjaji Syekh Ahmad bin Sulaiman Al-Hijami Syekh Muhammad Abid Syekh Abu Mahasin Syekh Muhammad Amin Suwed Damaskus Syekh Abdul Qadir Asyibli Syekh Hasan Al-Masad Syekh Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Jami' Masyayikhina
Sayyid Sulaiman min malika bidarin kan warasan madim ka baradalana yubdil audi min al-bimjal bim fatil kan warasan min madakhalin nafsar min lautuna sa'adu anam kasan Muhammad bakim bila min majalil yahman amdal jalan mafatul asama wa jami' awliya itisa Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Besar Bakar Batu, Lidur Sular Batang, Bebas Muhammad Babri, Masih Kuidang, Muhammad Khalim Abdullah di Bangkala, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Jawa Banten, Syekh Ahmad Al-Marzuki, Syekh Ahmad Al-Sawi, Sulim Wafuri, Mazwaj Mudirati Mulai Majma'in, Inna Taqasyam Birrahman Maghfirun Itu Alaina Fa'ana Min Barakati Masrari Manwari Mu'ulim Menafati Mukaramatin Fitina Tuna Al-Akhirah Sya'ulila Lana Walahumul Fatiha Bila Minasyaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Al-Fatihah Habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i walidaina nama kedua orang tua dan mbah-mbahnya sebut Sulim wa furim azwamin jami'i abaina wa ummatina masyaykhina azwajina wa dhurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'yatina siddiqina wa qarabatina wa jiwarina wa duyufina wa ashabina wa ikhwani fid din minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina maganu min masyariqil ardi ila magharibi al ahya'i minhum wal amwat wa nakhususun ila jami'il ulama wal awliya fi hadhil baldah Inna utaghasham birrahman al-maghfirah itu alain fa'ana min barakati masaraman wa min karmat bidin wa dunal akhirah sya'ulila lana wa lahumul fatiha a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kitab yang akan kita baca halaman 41 pas di kata-kata qauluhu likudsin dalam kurung di bawahnya tambihun. Jadi berapa baris dari atas 5 10 12 baris dari atas halaman 41 kitab Nurul Dhalam Syarah Aqidatul Awam qauluhu likudsin temu ya. Wa qabla hijratin nabil isra min Makkatin lailan likudsin yudra. Sebelum Nabi dihijrahkan ke Madinah, Allah takdir Nabi Isra Mi'raj dari Mekah di sebagian malam hari menuju Qudsin Yudra, menuju kota Al-Qudsi, kota Baitul Maqdis, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allati barakna haulah linuriyahu min ayatina. Di tahun itu pula sebelum Nabi di Isra Mi'rajkan, Nabi ditinggal wafat oleh istri tercintanya, sekaligus ditinggal wafat oleh paman tercintanya yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah Al-Kubra. Semenjak itu hati Nabi sedih terus. Akhirnya Allah memerintah Nabi agar naik ke langit untuk menghibur hati Nabi. Ketika hati manusia kalau melihat pemandangan indah alam semesta itu menjadi terhibur, menjadi sumringah. Jadi kejadian Isra Mi'raj ini tidak lain adalah linuriyahu min ayatina. Allah pertunjukkan, Allah perlihatkan untuk Nabi keindahan-keindahan alam semesta yang Allah ciptakan. Jadi untuk menghibur hati Nabi yang sedang galau, ditinggal wafat istrinya dan ditinggal wafat pamannya, yaitu 12 tahun di Mekah,
semakin jadi gangguan orang kafir Quraisy, semakin memusuhi secara terang-terangan, berani menghajar Nabi secara terang-terangan. 1 tahun sebelum dihijrahkan ke Madinah, karena 13 tahun di Mekah, 1 tahun sebelum dihijrahkan di Madinah, Nabi kan umurnya 40 tahun dilantik menjadi Rasul. 12 tahun setelah pelantikan berarti umur Nabi 52 tahun di Isra Mi'rajkan. Itu di usia 53 baru disuruh hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah ke Madinah di usia 53, Allah takdir Nabi di usia 52 Isra Mi'raj. Jadi 13 tahun di Mekah. Sesudah perintah sholat ini turun, sholat fardu yang 5 ini turun, Nabi menjalankan sholat bersama umat Islam saat itu ya cuma 1 tahun di Mekah. Tidak betah, diganggu-ganggu terus. Kadang dikasih kotoran unta di tempat sujudnya, kadang punggungnya sahabat ini dipukul, perutnya ditendang, kepalanya diinjak ketika sujud. Makanya sampai sholat pun sembunyi-sembunyi. Baik ketika zuhur, asar Nabi mensarankan suaranya pelan. Ketika maghrib isya orang kafir Quraisy itu tidak sempat ganggu karena mereka sibuk makan malam dan sibuk mempersiapkan tidur di malam hari. Subuh dikeraskan karena waktu subuh semua orang kafir Quraisy Mekah sedang tidur pulas. Sehingga meskipun ilat ini sudah hilang, kita meskipun sholatnya aman-aman saja sekarang, tetap ketika zuhur asar sunatnya pelan. Karena apa? Biar kita tahu sejarahnya. Biar orang yang hidup zaman sekarang selalu mengingat, setiap mau sholat zuhur sama asar selalu ingat kejadian itu. Dulu orang Islam sholat zuhur sembunyi-sembunyi, suaranya aja tidak berani dikeraskan. Sekarang saya aman-aman saja, tidak ada yang lempari batu, tidak ada yang ganggu. Biar selalu ingat kejadian itu. Biar sholatnya tambah semakin khusyuk. Orang dulu itu sembunyi-sembunyi, jelas ya tidak tenang, sholatnya tidak tenang. Kalau sampai ketahuan ya dihajar. Makanya Abu Jahal sampai ngancam Kanjeng Nabi, kalau kamu berani sholat terang-terangan Muhammad, la ato'anna ala raqabatik, akan aku injak lehermu ketika kamu sujud. Makanya turun surat Iqra, fal yad'una dia sanad'u zabaniya. Silakan Abu Jahal mau memanggil Nadia, memanggil anak buahnya untuk menyakiti kekasihku Muhammad. Tapi aku, katanya Allah, sanad'u zabaniyah, akan memanggil malaikat zabaniyah, malaikat penjaga neraka jahanam untuk membalas perbuatan mereka, untuk menghalang-halangi mereka mau berbuat dolim kepada Muhammad dan seluruh sahabatnya. Yang pada waktu itu jumlahnya 40 orang yang disempurnakan dengan masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi 12 tahun yang masuk Islam 40 orang. Ibaratkan orang bangun pondok, bangun madrasah, yang sekolah, yang beriman, yang mau ikut ngaji cuma 40 orang. Sementara di kota Mekah dan di Saudi Arabia secara umum ya jutaan umat kan. Tapi yang beriman kepada ajaran Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW cuma 40. Dari sekian ribu cuma 40 orang. Kemudian tahun ke-13 baru ke-13 dari pelantikan Nabi, Nabi disuruh hijrah ke Madinah. La tuti'hu, kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Kalla, jangan seperti itu wahai Abu Jahal dan semua orang yang mirip dengan Abu Jahal. La tuti'hu, ini khitabnya dhamir hu ini kepada Abu Jahal. La tuti'hu, janganlah kamu taat terhadap perintahnya Abu Jahal Muhammad. Jangan sampai kamu takut terhadap intimidasi ancaman dari Abu Jahal. La tuti'hu wasjud, tetaplah kamu bersujud bersama sahabat-sahabatmu, tetaplah kamu sholat. Karena inti dari semua sholat adalah sujudnya. Makanya firmannya Allah di Al-Quran, la tuti'hu wasjud waqtarib, bukan wasolli waqtarib, tapi wasjud waqtarib. Ketika sujud, dekatkan hatimu kepada Allah.
Karena aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajidun. Paling dekatnya waktu seorang hamba dengan Tuhannya di saat si hamba itu melakukan sujud kepada Allah. Makanya firman-Nya Allah, wasjud waqtarib. Sujudlah kamu waqtarib, dan dekatkan hatimu. Merasalah kamu dekat, merasalah kamu diawasi, dipantau dan dijaga oleh Allah. Jangan sampai takut gangguan orang kafir Quraisy Mekah, terutama Abu Jahal. Abu Jahal mau menginjak lehernya Kanjeng Nabi, kepreset tumitnya, langsung geblak, kepreset, jadi tidak bisa menginjak ketika Nabi sedang sujud dengan para sahabat. Mulai sejak itu gangguannya semakin jadi semenjak wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah. Akhirnya sholat ada yang dipelankan, ada yang sirri, isror, ada yang dijahar, ada yang dikeraskan suaranya. Tidak semuanya keras. Seperti itu. Kita lanjut kisah Isra Mi'raj. Qauluhu li qudsin. Kata-kata qudsin di dalam Aqidatul Awam, wa qabla hijratin nabil isra mim Makkatin lailan li qudsin yudra. Falam bimakna ilah ka qaulihi ta'ala kullu yajri li ajali musamma. Semuanya berlaku sampai ajal yang Allah tentukan, ajal kematian yang Allah tentukan. Jadi lamnya likudsin bermakna ilah, sampai. Wal qudsu bi sukunid dal lil wazan. Qala fil misbah al qudsu bi dhammatin wa iskanu sani takhfifun wa wat tuhru. Artinya qudsi itu adalah suci. Yang dimaksud qudsi adalah wal ardul muqaddasah al mutahharah, bumi yang Allah sucikan, yang Allah bersihkan. Wa baitul maqdis minha ma'ruf, tapi terkenalnya kota Al-Qudsi adalah zaman dulu adalah kota Baitul Maqdis. Bait itu artinya rumah, Al-Maqdis yang suci. Menurut riwayat lain, wakila inna Ibrahim al-Khalil da'a litilkal ardi bil Qudsi fasumiyat bidalika. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam, datuknya Nabi Muhammad SAW, kalau manggil kota Yerusalem, sekarang namanya Yerusalem, itu kota Al-Qudsi, kota yang suci, kota yang dibangun oleh Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, karena di situ ada Masjidil Aqsa, peninggalan dua nabi yang membangun itu. Jadi Nabi Sulaiman pertama kali Nabi Daud bangun, terus sama Allah tidak boleh diteruskan, nanti yang meneruskan, yang menyempurnakan anakmu Daud, jangan dituntaskan pembangunan Masjidil Aqsa. Setelah itu dilanjutkan Nabi Sulaiman sampai tuntas. Nanti saya jelaskan kisah Nabi Sulaiman dalam membangun. Meskipun pernah saya cerita, tapi tidak semuanya masuk waktu itu, jadi saya ulangi lagi. Di kota Al-Qudsi. Di Palestina juga ada kota Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa Al-Masih. Di Palestina juga ada tembok ratapan, tembok yang diyakini oleh orang Yahudi ada sisa puing-puing Masjidil Aqsa yang di balik layar seolah-olah ada Tuhan. Makanya kalau orang Yahudi ibadah ke tembok ratapan, datang ke tembok ratapan, baca ibaratkan kita bahasanya kalimat syahadatnya lah, Yahweh Eloheno Yahweh Echad, Yahweh Eloheno Yahweh Echad. Echad itu ahad, esa, satu, karena mereka meyakini Tuhan itu satu, sama seperti orang Islam, qul huwallahu ahad, sama seperti itu. Kenapa kok ada agama Yahudi? Diambil dari cucu Nabi Ibrahim yang bernama Nabi Yahuda. Jadi dulu ada namanya Nabi Yahuda bin Yakub, putranya Nabi Yakub. Nabi Yahuda ini kakak tertua dari Nabi Yusuf alaihissalam. Hanya anak cucunya Nabi Yahuda ini membuat agama, disebut agama Yahudi. Aslinya tidak ada, semua agama itu Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang dibawa oleh nabi-nabinya Allah namanya agama Islam. Cuma penamaannya nisbat kepada pembawa. Karena yang dirikan keturunan Nabi Yahudi akhirnya dikatakan agama Yahudi. Seperti itu.
Bagaimana umat Kristiani, karena mereka mentuhankan Nabi Isa Al-Masih. Orang Nasrani, orang Kristen menyebut agama Kristen kayak gitu. Nasrani itu Kristen. Kita lanjut, insya Allah terusannya itu kita bahas besok. Karena Nabi Ibrahim kalau manggil kota Yerusalem zaman itu adalah disebut kota Al-Qudsi, akhirnya diberi nama Baitul Maqdis atau diberi nama kota Al-Qudsi. Ada yang bilang kota Al-Qudsi, ada yang bilang Baitul Maqdis, ada yang bilang Yerusalem, nama kota suci itu. Karena apa kok kota suci? Karena di sekitar Masjidil Aqsa Allah berkahi. Banyak peninggalan para nabi, termasuk gua Ashabul Kahfi ada di sana. Makamnya Nabi Yusa bin Nun, muridnya Nabi Musa ada di sana. Makamnya Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan bahkan 70 nabi yang pernah dibunuh oleh kaum Bani Israel itu juga ada di sana. Allati barakna haula, yang Allah berkahi sekitar Masjidil Aqsa. Faidatun, di dalam surat Saba disebutkan, wa minal jinni may ya'malu baina yaday bi idzni rabbi wa may yazigh an amrina nudzighu min adzabis sa'ir. Di antara bangsa jin ada yang bekerja terhadap Nabi Sulaiman menjadi tukang, menjadi kuli bangunan, menjadi arsitek pembangunan untuk Nabi Sulaiman bin Daud bi'idni rabbi, sesuai yang Allah perintahkan. Wa may yazigh minhum an amrina, barang siapa dari bangsa jin yang menyimpang, melanggar perintahnya Allah untuk taat kepada Nabi Sulaiman, nudzighu min adzabis sa'ir, maka akan aku cicipkan secuil dari siksa yang pedih. Ada yang bilang yang dimaksud siksa yang pedih ini api neraka di akhirat. Ada yang bilang bukan api neraka ini maksud adzabis sa'ir, tapi siksaan yang ada di dunia. Bi ayyadribahu malakun bisautin minha darbatan tuhriku. Kalau ada bangsa jin tidak nurut, jadi tukangnya Nabi Sulaiman tidak nurut, disuruh-suruh tidak mau, langsung ada malaikat yang Allah tugaskan mencambuki bangsa jin. Kalau satu kali sebetan langsung terbakar bangsa jin. Meskipun bangsa jin tercipta dari api, anak-anak cucunya iblis ya, tapi terbakar itu bisa. Masuk neraka tetap kepanasan. Kayak kita ini kulit dengan kulit, sama-sama tercipta dari tanah, dari unsur tanah dan unsur air sperma. Kulit kalau ditamparkan sesama kulit kan peles, sakit. Sama, meskipun yang tercipta dengan api, ketika dibenturkan dengan sesama-sama unsur apinya ya peles, sakit. Jangan dikira bangsa jin itu tidak bisa terbakar, iblis tetap bisa terbakar meskipun mereka tercipta dari api. Kayak gitu, langsung dicambuk, terbakar. Ya'maluna lahu ma yasha'u mim mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawab. Bangsa jin yang bekerja untuk Nabi Sulaiman, mereka membuatkan sesuatu semaunya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ingin bangun apa? Bangun mihrab, semacam kayak masjid, tempat ibadahnya Nabi Sulaiman. Dibangunkan, dikasih anak tangga yang tinggi, yang indah, dan dibangunkan gambar-gambar yang terbuat dari tembaga. Watamathil ini gambar-gambar atau semacam patung yang terbuat dari tembaga dan kaca serta marmer, batu marmer, minuhasin wa zujajin wa rukhamin. Walam yakum ittikhadu suwar haraman fi syariatihi. Buat patung di zamannya Nabi Sulaiman, di dalam syariatnya Nabi Sulaiman tidak diharamkan. Syariatnya Nabi Muhammad SAW diharamkan. Patung apa yang dibuatkan bangsa jin untuk Nabi Sulaiman? Patungnya para nabi-nabi terdahulu, patungnya ulama-ulama terdahulu sebelum Nabi Sulaiman. Jadi tujuannya dikenang, bukan disembah. Setiap masuk masjid, masuk mihrabnya Nabi Sulaiman, semua orang yang ibadah dengan Nabi Sulaiman di sekitar
mihrabnya Nabi Sulaiman itu banyak patung-patungnya ulama terdahulu. Jadi setiap lihat masjid, oh ini dulu mbah saya, orang soleh, walinya Allah, nabinya Allah, pernah sholat di sini, pernah berdakwah di sini, pernah beribadah di sini. Dikenang terus, diingat. Setiap masuk masjid ingat mbah-mbahnya. Tujuannya gitu dulu. Jadi tujuan dibuatnya patung itu untuk dikenang. Limaksudin hasanin, ada maksud yang bagus. Tapi mulai sejak kapan diselewengkan? Falamma sa'al maksud, ketika pembuatan patung sudah disalahgunakan. Bisa babiti khadhiha alihatan tu'bad min dunillah. Sejak pembuatan patungnya para ulama disalahgunakan karena mereka menjadikan patung-patung ulama tersebut menjadi tuhan-tuhan mereka yang mereka sembah dari selain Allah. Haramallahu ittikhadaha alal ibad. Sejak itulah Allah haramkan buat patung. Dulu boleh, syariat Nabi Sulaiman, syariat Nabi kita tidak boleh lagi. Buktinya sebelum Nabi terlahir sudah banyak patung Uzza, Lata, Manat, Suwa di sekitar Ka'bah itu. Itu diadopsi dari Baitul Maqdis, dari Palestina. Ya, Uzza, Lata, Manat itu nama-nama ulama terdahulu yang patungnya dikenang, kemudian dituhankan. Ini namanya anak cucu tidak ngerti, yang ngerti sejarah aslinya kan mbahnya meninggal. Lalu orang tuanya cerita lain, itu Tuhan kita nak, ya. Harus kita sembah. Dia yang memberi kita rizki, yang ngasih kita makan, yang menciptakan leluhur kita. Akhirnya anaknya percaya. Kayak gitu. Sejak disalahgunakan itu kemudian Allah haramkan dengan mengutus Nabi kita Muhammad SAW menghapus semua patung, terutama yang ada di sekitar Ka'bah. Itu ceritanya gitu, kronologinya. Apalagi di antara yang dibuatkan oleh bangsa jin untuk Nabi Sulaiman, jifanin, kal jawab, semacam kolam besar yang bisa dibuat kumpul 1000 laki-laki. Jifan ini mangkok besar yang mirip seperti kolam besar. Semisal ada ya jatami alal jafna alfu rajulin yakuluna minha. Bisa 1000 orang, 1000 orang ini langsung makan bareng pakai satu tuwung, satu mangkok raksasa itu. 1000 laki-laki makan bareng mayoran, itu cukup. Jadi di antara yang dibuatkan bangsa jin, Nabi Sulaiman dibuatkan piring-piring besar. Semisal ada 1000 laki-laki makan bareng cukup. Tungku besar, mangkok besar. Sama seperti kolam, kal jawab, wajifaning kal jawab, wa kuduri rosyad, dan dibuatkan kendil-kendil raksasa, periuk-periuk raksasa yang tetap tidak goyah. Sama seperti pegunungan-pegunungan yang ada di negeri Yaman, bisa dinaiki dengan anak tangga. Nanti kendilnya itu raksasa. Kalau adang 1000 orang masak bareng cukup mayoran. Itu i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur, surat Saba ayat 12 sampai 13. Kita lanjut. Faidatun min jumlati amalil jinni Sulaiman, termasuk di antara peninggalan bangsa jin yang mereka buat untuk Nabi Sulaiman adalah bangsa jin ini membangun Baitul Maqdis, membangun kota Palestina, membangun Masjidil Aqsa. Jadi yang membangun kota Palestina itu adalah bangsa jin di masa Nabi Sulaiman. Makanya bangunannya indah. Itu ya, gambar Masjidil Aqsa. Itu di atasnya emas, itu kuning-kuning, itu asli emas. Kamu cuil berapa gram itu? 1 gramnya 500.000 mas. Very gua-guaan very. Tapi kalau kamu naik ke sana ditembak sama orang Israel. Ya baik. Makanya di situ kemudian jadi pemicu keributan orang Israel sama orang Gaza Palestina, rebutan Masjidil Aqsa.
Ketika sudah Masjidil Aqsa dikuasai orang Israel, maka akan dibangun sinagog terbesar di seluruh dunia. Sinagog itu masjidnya orang Yahudi, namanya sinagog. Ayo, semuanya punya tempat ibadah, sebutan tempat ibadah sendiri-sendiri. Kayak orang Hindu, Buddha, kuil, biara, orang Islam masjid, orang Konghucu kelenteng, kan ya. Orang Kristen gereja. Orang Yahudi itu nama masjidnya namanya sinagog. Itu tempat ibadah. Itu mau dibangun gitu, makanya dipertahankan sama orang-orang Islam yang ada di sana. Tidak boleh. Jangan dikira orang yang keliling di Masjidil Aqsa semuanya orang Islam, meskipun wanita-wanita yang bercadar, wanita-wanita yang berjilbab, tidak semuanya Islam. Karena apa? Mereka berjilbab, mereka bercadar bukan karena nutupi aurat, karena kepanasan. Ngerti ya? Ya campur berarti, remang-remang tidak ketemu yang asli Islam, yang munafik, yang asli Yahudi tidak ketemu. Karena wajah ngarap semua, ngarap pati kena. Kayak Soleh itu, Soleh kena Arab wajahnya. Saya minum kopi dulu sebelum saya lanjut, sudah 30 menit ini. Wadhalika, ceritanya gini. Kenapa kok bangsa jin membangunkan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa untuk Nabi Sulaiman? Wadhalika anna Dawud ibtada'a bina'u fi maudhi'i fustati Musa allati kana yanzilu fihi. Nabi Daud alaihissalam orang pertama yang memprakarsai, yang memulai pembangunan Masjidil Aqsa, yang memulai pembangunan Baitul Maqdis secara keseluruhan, kota Al-Qudsi, kota Yerusalem, di sebuah tempat fustot atau tindak besarnya Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa turun di situ. Farofau kodokomatin. Nah, tempat peninggalan Nabi Musa ini kemudian ditinggikan 1 koma itu satu postur tubuh manusia, ditinggikan. Fauhallahu ilai lam yakun tamamu ala yadaik. Wahai Daud, pembangunan Masjidil Aqsa itu tidak akan sempurna di tanganmu. Bal alaya dibenin laka ismuhu Sulaiman. Bahkan pembangunan Masjidil Aqsa akan sempurna di tangan anakmu yang kelak namanya adalah Sulaiman. Jadi sebelum punya anak, Nabi Daud sudah dikasih tahu bakal punya anak laki-laki juga jadi nabi namanya Sulaiman. Nabi Daud ini menantu daripada Nabi Samuel dan Raja Tolut, menantunya Raja Tolut. Lahirlah Nabi Sulaiman. Falamma qadha ala Daud wastakhlafa Sulaiman, ketika Nabi Daud sudah ditakdir meninggal dunia oleh Allah, akhirnya digantikan putranya selaku jadi raja. Nabi Daud jadi raja, Nabi Sulaiman jadi raja, menjadi putra mahkota pengganti abahnya alaihi wassalatu wassalam. Wa habba itmamahu. Terus di dalam hati Nabi Sulaiman punya cita-cita ingin menyempurnakan pembangunan kota Yerusalem, kota Baitul Maqdis atau kota Al-Qudsi, terutama Masjidil Aqsa ini disempurnakan pembangunannya. Sama Nabi Sulaiman. Jama'al jinna wa syayatin wa qassama alaihimul al-a'mal. Akhirnya Nabi Sulaiman mengumpulkan bangsa jin dan bangsa setan untuk menjadi para tukang-tukangnya. Dan dibagi tugasnya masing-masing. Al-a'mal ini ya pegawai, pekerja. Al-a'mal jangan diartikan, kalau orang tidak tahu baca kitab, al-a'mal akan diartikan amal perbuatan. Padahal di sini al-a'mal adalah para tukang, pegawai, pekerja. Fa arsala ba'dhum fi tahsilir ruham wa ba'dhum fi tahsilil barlur min ma'adih. Sebagian bangsa jin ada yang disuruh mencari marmer sama Nabi Sulaiman. Carikan marmer yang paling indah di seluruh dunia, masuk ke dalam bumi. Carikan batu kristal terindah di seluruh dunia, masuk ke dalam bumi. Jadi cari. Itu semuanya yang nyarikan bangsa jin sama setan. Nabi Sulaiman yang nyuruh.
Rokham itu marmer, balur itu kristal. Min ma'adini, dari tambangnya. Jadi tambang berarti dalam bumi. Kalau manusia siapa yang masuk ke dalam? Kalau tidak pakai alat. Ini makanya nyuruh bangsa jin, karena alam mereka ada di planet Al-Azraq, di bawah lapis bumi, lapis ketujuh. Makanya mereka ngerti tentang ma'adin, tambang-tambang, batu kristal, batu marmer yang terindah di dalam bumi. Jadi Allah kaya, di dalam bumi aja ada marmer, ada batu kristal, di dalam laut ada mutiara, ada ya. Allah kaya. Kebanyakan kita cari rezeki di atas bumi. Coba kita ngeruh, mungkin nemu emas, nemu inten, akhirnya buat nyusu. Wa amara bibina il Madinah birrokham wasafa'ih. Akhirnya semua batu marmer dan semua lempengan-lempengan kristal itu, besi-besi, lempengan-lempengan besi diperintahkan agar dibuat bangun kota Baitul Maqdis itu oleh Nabi Sulaiman. Falamma faragha minha ibtada'a fi bina'il masjid. Ketika semua bangsa jin dan setan membawakan yang diminta oleh Nabi Sulaiman, batu marmer dan batu kristal terindah dan lempengan-lempengan besi, beliau memulai pembangunan pertama kali adalah bangun masjid. Bukan bangun gedung, bangun rumah, tapi bangun masjid dulu. Masjid apa? Masjidil Aqsa. Jadi suruh ngawali bangun Masjidil Aqsa dulu. Ibtada'a fi bina'il masjid fawajaha syayatin farqan minhum man yastakhrijul jawahir wal yawakid wad darasafiyah min amakiniha. Di antara setan, di antara bangsa jin berbagi tugas. Jadi sesama setannya, sesama jinnya berbagi tugas. Ente bagian yang nyarikan intan permata, batu-batu yakut, inten yang indah dari tempat-tempatnya, bawa ke sini. Wa minhum man ya'ti bil miski wattib wal ambar min amakini. Sebagian bangsa jin ada yang diperintahkan untuk mencari bau-bau harum, minyak misik, minyak kasturi, wewangian dan ambar yang diambil dari kayu gaharu. Kayu gaharu kan wangi. Itu semuanya nyarikan bangsa jin. Fa'atam min dzalika bi syai'in katsir, banyak sudah kumpul. Perlengkapan sudah lengkap, tinggal dipasang di mana-mana sesuai permintaan Nabi Sulaiman. Tsumma ahdarusina linahti tilkal ahjar. Kemudian Nabi Sulaiman memanggil para tukang, memanggil para arsitektur untuk mengatur semua batu-batu yang sudah dikumpulkan oleh bangsa jin. Wa islahi tilka jawahir, dan memperindah batu intan permata, wasak bitil kal yawakid wal laali, dan melobangi batu yakut dan batu intan. Fabanau birrokhamil abiyad wal asfar wal akhdar. Masjidil Aqsa dibangun dengan batu marmer yang warnanya putih, kuning dan hijau, indah. Waja'ala amdahu minal baruri safi, dan tiang penopangnya, cagaknya terbuat dari batu kristal yang jernih, yang mengkilau. Wasaqfuhu bi anwa'il jawahir, sedang atapnya Masjidil Aqsa diberi macam-macam batu intan permata. Wa basatu ardo bil ambar, dan tikernya Masjidil Aqsa dipenuhi dengan bau harum ambar yang diadopsi atau yang diambil dari saripatinya kayu gaharu. Wangi jadinya. Wanginya alami, bukan karena diparfumi. Sudah dari batu marmernya sudah wangi karena campuran ambar. Walam yakun ala wajhil ardi yaumi idin baitun abha wa anwar minhu. Di saat itu tidak ada satupun gedung yang ada di muka bumi yang paling indah, yang paling megah, yang paling bersinar, yang paling mewah
daripada Masjidil Aqsa. Zaman itu masih belum ada Masjid Nabawi, belum ada gedung-gedung terindah di dunia selain Masjidil Aqsa paling indah. Nggak nemu, cari batu inten permatanya ya beli di mana nggak nemu, karena yang nyarikan langsung yang punya wilayah. Fakana yadhi'u fi dzulma kal qamar lailatal badri. Di saat itu masih belum ada lampu, tapi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa di zaman Nabi Sulaiman bin Daud sudah nampak bersinar di malam hari sama seperti bulan purnama, rembulan di malam bulan purnama, terang. Berarti sudah terang dari hasbat bebatuannya, batu kristalnya, kayak dikasih lampu gini, padahal tidak ada lampunya zaman itu. Falam yazal ala hadal bina hatta ghazahu Bukhtanasor fa kharabal Madinah wa hadamahu wa akhadha ma fi min adz-dhamar wa fidda wa sa'iri anwa'il jawahir wa hamalahu ila mulkihi bil Iraq hatta batarat Banu Israil an-ni'ama. Keindahan Masjidil Aqsa di zaman Nabi Sulaiman ini tidak punah, tidak berhenti sampai Nabi Sulaiman meninggal dunia, kemudian diteruskan oleh orang-orang yang zalim, pejabat-pejabat yang zalim, raja-raja yang zalim, sampai kota Al-Qudsi, kota Baitul Maqdis dijajah oleh raja dari Israel yang bernama Raja Bukhtanasor. Mereka merampas, mencuri, merampok semua intan permata, emas, perak yang membuat indah Masjidil Aqsa zaman itu. Diambil semua sama Raja Bukhtanasor, seorang raja dari negeri Israel. Sampai sekarang kan belum selesai perang. Konflik itu belum selesai karena dendam lama. Raja Bukhtanasor ini ya napaki zamannya Nabi Musa. Itu di zamannya Nabi Musa. Sampai semua kota Baitul Maqdis semuanya dirobohkan dan dirampas harta-hartanya. Kemudian dievakuasi, dipindah ke negeri Irak, tempat di mana orang Israel berada. Zaman itu Bani Israel. Bani Israel itu siapa? Namanya Nabi Yakub. Banu Israel berarti anak turunnya Nabi Yakub, yang tidak beriman kepada Allah. Makanya mereka lalim, jahat. Jadi dipindah ke Irak. Yang dulu di zaman Nabi Sulaiman itu diambil, dipindah ke negeri Irak. Wa qatalu Zakaria wa Yahya, dan bahkan mereka Banu Israel ini, keturunan Nabi Israel ini, membunuh, menjembelih Nabi Zakaria dan putranya yaitu Nabi Yahya. Nabinya Allah sampai dibunuh, disembelih sampai terbelah jadi dua. Jadi Nabi Zakaria ini diikat di pepohonan, kemudian pepohonan itu digergaji sampai terbelah jadi dua. Nabi Zakaria disiksa nabinya Allah. Kurang lebih 70 nabi yang dibunuh oleh mereka. Laknatullah alaihim, sampai hari kiamat besok mereka itu tetap bermusuhan dengan orang Islam. Wa kana ibtida'u Baitil Maqdis fi sanatir rabi'ah min mulki Sulaiman. Permulaan pembangunan Baitul Maqdis, khususnya Masjidil Aqsa, itu di tahun keempat dari sesudah Nabi Sulaiman jadi raja. 4 tahun sesudah Nabi Sulaiman jadi raja, Nabi Sulaiman bangun Masjidil Aqsa. Wa kana umruhu sab'an wa sittina sanah. Umurnya Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalatu wassalam umurnya adalah 67. Sab'an wa sittina sanah, 67. Kalau Nabi kita 63.
67 ini sama seperti usianya Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi Muhammad SAW. Itu 67. Sama seperti umurnya Nabi Sulaiman bin Daud. Wa malikun wa mulika wa huwa ibnu sab'a asrata. Umurnya Nabi Sulaiman ketika wafat 67, tapi beliau sudah jadi seorang raja, menjadi putra mahkota menggantikan ayahandanya Nabi Daud alaihissalam di usia 17 tahun. Di usia anak SMA sudah jadi raja 17 tahun habis. Berapa tahun berarti? 67 kurangi 17 tahun. Berapa? 50 tahun Nabi Sulaiman bin Daud jadi raja. Menguasai kerajaan Baitul Maqdis. Wa kana mulku khamsina sana. Jadi raja 50 tahun. Wa qarraba ba'da faraghi minhu isna asyara alfa surin. Sesudah Nabi Sulaiman bin Daud rampung bangun Masjidil Aqsa dan bangun Baitul Maqdis secara keseluruhan, kota Al-Qudsi, kota Yerusalem secara keseluruhan, beliau berkurban, mengeluarkan 12.000 sapi untuk dikurbankan untuk nyelamati pembangunan Masjidil Aqsa. Ini dapat kita tarik pelajarannya. Orang bangun pertama itu bangun tempat ibadah dulu, diutamakan. Ketika kita bangun rumah sekaligus bangun tempat ibadah. Jangan sampai tempat ibadahnya ya saipet kecil ya, hanya ditempati satu orang, tidak bisa ditempati sholat jamaah. Tempat ibadah utamakan. Orang bangun utamakan tempat sholat dulu, tempat sujud kepada Allah dulu. Utamakan di mana posisinya? Oh, di sini. Nah, ketika kita bangun rumah, pikiran kita pertama kali tempat sholat. Jangan jeding, jangan kamar tidur, tempat indahoy, jangan dapur, jangan itu saja. Tempat sholatnya utamakan dulu. Kiranya cukup ditempati 5 orang lah. Istri, anak-anaknya kan jamaah kan bisa. Tempat sholatnya sedikit, kamarnya besar, ruang tamunya besar. Tempat sholatnya hanya ditempati 1 orang. Itu diutamakan dulu. Kalau ingin berkah rumah itu, ini niru Nabi Sulaiman. Niru Nabi kita Muhammad SAW. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu bangun masjid dulu, bukan bangun rumahnya yang diutamakan. Bangun masjid Kuba, bangun masjid Nabawi. Sambil lalu di pinggir masjid Nabawi ada dalamnya Rasulullah SAW kayak gitu. Dibangun juga, tapi diutamakan tempat sujud dulu. Yang kedua, pelajaran apa yang kita tarik dari sini? Setelah bangun jangan lupa selamatan. Meskipun tidak bisa niru kayak Nabi Sulaiman selamatan 12.000 ekor sapi ya. Paling tidak 1 kambing atau 1 ayam tadi sembelih. Nyelamati rumah yang sudah dibangun. Ini diajarkan oleh para wali songo. Orang dulu kalau habis bangun rumah kelar selamatan, nyembelih ayam. Ini tafaul. Ajaran leluhur kita, ajaran nabi-nabi kita, nabi-nabi terdahulu gitu. Kalau habis bangun itu selamatan. Kalau niru Nabi Sulaiman, ya beli 12.000 sapi, sembelih, disedekahkan ke orang 1 kampung. Habis bangun masjid, bangun rumah itu jangan lupa nyembelih hewan. Selamatannya jangan lupa nyembelih hewan. Kayak gitu. Itu pelajaran yang kedua yang kita ambil dari cerita ini. Terus di samping mengorbankan 12.000 ekor sapi, wa mi'atan wa isrina alfa syatin, 120.000 apa? 120.000 kambing. Jadi 12.000 sapi dan 120.000 kambing. Satin itu kambing. Sate, makanya jadi bahasa kita kalau beli sate aslinya dari bahasa Arab, satun itu kan kambing. Jadi sate yang asli sate kambing. Kalau sate ayam bukan sate, satu. Sate ya. Yang asli itu karena sate itu dari bahasa Arab, satun artinya kambing.
Jadi yang benar beli sate kambing, bukan sate ayam. Kalau daging sapi tidak bisa disate lah, bisanya dipaksu kan ya, timpal. Wattakhadal yaum alladzi faragha fihi min bina'i idan. Ini kemudian Nabi Sulaiman bin Daud menjadikan hari rampungnya bangun kota Al-Qudsi, rampungnya bangun Masjidil Aqsa, beliau jadikan hari raya. Maksudnya jangan lupa disejarahkan kapan kamu selesai bangun rumah, tanggal berapa kamu selesai bangun masjid, itu ditandai, dijadikan dokumen, biar 1 tahun 1 kali diselamati. Nabi Sulaiman gitu. Ini pelajaran yang ketiga yang kita petik dari cerita ini. Jadi jangan lupa waktu selesainya bangun ini dijadikan hari raya, itu dijadikan hari ulang tahun, wis dikenang selama 1 tahun 1 kali diselamati, jadikan hari raya. Wa qama ala sokhra rafi'an yadayhi lillahi ta'ala biddu'a. Kemudian Nabi Sulaiman berdiri di sebuah batu sambil mengangkat kedua tangannya kepada Allah dengan berdoa. Batu ini kemudian sama Nabi Muhammad SAW dijadikan tempat mengikat buruk pada saat Nabi dibawa oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Sesampai di Masjidil Aqsa, buruk diikat di sokhro, batu yang sering diduduki, batu yang sering diinjak oleh kaki dan pantatnya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam. Ini sejarah. Arti peninggalan yang keempat yang kita petik, peninggalan orang-orang soleh itu jangan dilupakan. Dulu orang tua saya sering duduk di sini, sering wiritan di sini, sering doa di sini. Dulu guru saya pernah ibadah di sini, wiritan di sini, duduk di sini, dikenang. Misal orangnya wafat, kita teruskan tempat istiqomahnya. Kamu melihat kiai kamu dulu sering sholat di masjid, posisinya shaf kedua semisal, urutannya dari tiang sekian. Itu ketika beliau wafat, kamu teruskan tempatnya. Jangan pindah-pindah kalau sholat di masjid. Biar sholat kita dapat keberkahan dari orang-orang soleh terdahulu yang pernah menempati tempat itu. Kalau memang beliau pernah mimpi Nabi, insya Allah kita akan pernah mimpi Nabi. Kayak gitu terus. Dapat barokahnya guru-guru yang soleh. Jadi jadikan tempat. Ini pelajaran yang keempat. Terus apa isi doanya Nabi Sulaiman bin Daud? Ini hampir selesai. Ini saya singkat aja ya. Ada 5 doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman bin Daud untuk orang-orang yang masuk Masjidil Aqsa. Ini yang pertama doanya. La yadkhuluhu mudznibun dakhala bitaubat illa ghafartu lahu wafarta lahu wa tubta alaih. Ya Allah, kalau ada orang banyak dosa masuk Masjidil Aqsa, tolong terima tobatnya, ampuni semua dosanya. Ini permintaan Nabi Sulaiman. Siapa saja yang masuk Masjidil Aqsa, kalau dia masuknya karena bertobat kepadamu, terimalah tobatnya, ampuni dosanya. Ini doanya Nabi Sulaiman untuk orang yang masuk Masjidil Aqsa. Yang kedua, wala khaifa illa amintahu. Siapa saja yang ketakutan ya Allah, ingin mengamankan dirinya, masuk Masjidil Aqsa-nya ingin aman, berilah keamanan untuknya. Jangan kau takdir orang dolim menyakitinya kalau dia sudah masuk ke masjid ini. Makanya besok ya, sampai Imam Mahdi sama bala tentaranya masuk Masjidil Aqsa, dikejar tentara Dajjal. Baru Nabi Isa turun karena semua orang Islam berdoa di Masjidil Aqsa. Semoga kita besok-besok ya bisa masuk ke sana. Meskipun kayak sekarang kayaknya mohal ya, kayaknya tidak mungkin. Tapi kalau Allah sudah menginginkan dan menghendaki, pasti kita bisa masuk ke sana. Iktikaf di sana, sholat di sana. Biar dapat 5 doanya Nabi Sulaiman. Yang pertama doa ampunan dan diterima tobat. Yang kedua doa keamanan. Siapa saja yang ketakutan kalau ingin aman, masuklah Masjidil Aqsa, pasti dikasih keamanan. Yang ketiga Nabi Sulaiman wala fakiro
wala sakima illa syafaita. Ya Allah, kalau ada orang sakit, dia ingin sembuh, masuk Masjidil Aqsa, berilah kesembuhan. Tidak usah masuk ke rumah sakit, cukup masuk Masjidil Aqsa langsung sembuh, sakit apa saja. Asalkan masuknya niatnya ingin sembuh. Ini doanya Nabi Sulaiman. Yang keempat, wala fakiro ila agnaita. Kalau ada orang fakir miskin pingin kaya, masuk Masjidil Aqsa-nya pingin kaya, jadikanlah dia orang kaya. 5 doa Nabi Sulaiman. Ini ada tambahan terakhir 6 ya. Wal khamisa alla tasrifa nadharaka amman dakhalahu hatta yakhruja minhu illa man arada ilhadan aw dzulman ya rabbal alamin. Ya Allah, jangan kau panglingkan pandanganmu dari semua orang yang masuk Masjidil Aqsa sampai orang itu keluar dari Masjidil Aqsa, kecuali orang yang ingin berbuat dolim, lalim di Masjidil Aqsa. Jangan kau beri kesempatan. Diriwayatkan juga Nabi Sulaiman pada saat rampung membangun Baitul Maqdis, Allah meminta beberapa 3 perkara, 3 akhlak. Yang pertama, hukum yang cocok dengan hukum Allah. Dan Allah dan Nabi Sulaiman minta juga kerajaan yang tidak pernah ada sesudah beliau wafat. Yang ketiga, permintaan Nabi Sulaiman minta sesudah rampungnya pembangunan Masjidil Aqsa agar tidak ada yang datang ke Masjidil Aqsa kecuali hanya ingin sholat. Semua orang yang sholat di Masjidil Aqsa pasti luntur semua dosanya, kayaumin waladathu ummu, sama seperti baru terlahir dari rahim ibunya. Idza amilta dzalik Baitul Maqdis tsumma bina'u wa huwa hayyun. Jadi pembangunan kota Baitul Masjid dan pembangunan Masjidil Aqsa di saat Nabi Sulaiman masih hidup. Bahwa sahih pendapat sahih. Siapa saja yang masuk Masjidil Aqsa melakukan sholat, meskipun hanya 2 rakaat, langsung dosanya luntur sama seperti bayi yang baru terlahir dari rahim ibunya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan kita semua ditakdir bisa ibadah di Masjidil Aqsa. Amin. Al-Fatihah. Iya kan ya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar, min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masjid dajjal. Amin. Allahumma shalli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadil fasad wa ala qabil fil kubur wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma warazaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.